Kembali mengenai kondisi saat ini ya, saya sampaikan. Memang yoga itu sudah sangat memasyarakat. Sangat memasyarakat tuh maksudnya adalah eh, banyak sekali jenis-jenis yoga gitu. Banyak jenis-jenis yoga yang termasuk bolehlah katakan itu dipromosikan ataupun dipasarkan ya. Pastilah di masyarakat tuh banyak sekali mengenal nama-nama yoga ya, nama-nama yoga. Sebenarnya kalau menurut saya yang sudah mempelajari dari filosofi yoganya dari yang saya sebutkan tadi, Yoga Sutra Patanjali, sebenarnya mereka itu hanya memberikan nama lain ya, mengambil salah satu atau salah satu aspek gerakan misalnya. Nah, itu yang sudah diberikan nama dan bisa dipromosikan atau disampaikan ke masyarakat. Nah, itu tidak salah, itu juga bagus, tetapi kita masyarakat tuh jangan sampai dibodohi. Artinya masyarakat tuh harus juga mengetahui filosofinya apa, kemudian pengetahuan atau ilmunya yoga itu apa, dan itu harus diketahui sehingga masyarakat memang benar-benar nanti lebih yakin dan lebih disiplin melakukan. Tadi kemauan untuk melakukan tinggi, itu bukan atas paksaan atau bukan atas dorongan yang lain, tetapi memang kemauan dari diri sendiri. Nah, untuk hal itu, jadi khusus ini di Bali ya, khusus di Bali, memang saya juga mengamati dari dulu karena saya praktisi yoga dari hampir lah sudah puluhan tahun lah gitu ya, dari 2009. Kita lihat memang di Bali itu dipakai suatu tempat ya, suatu tempat untuk melakukan yoga. Dan yang melakukan itu bukan orang kita malah. Jadi itu orang-orang yang dari luar atau katakanlah ya wisatawan yang datang ke sini membawa grup untuk melakukan yoga, karena memang yoga itu untuk dilakukan di tempat yang nyaman seperti Bali luar biasa. Bagus, sudah ada poin bahwa tempatnya itu sudah mendukung gitu loh dibandingkan tempat lain kan. Artinya sudah mendukung tempatnya. Nah, inilah dimanfaatkan oleh mereka untuk melakukan yoga, dan kita juga tidak menampik, memang sudah ada beberapa orang juga termasuk artis katakanlah yang terkenal juga melakukan yoga dan mengajak masyarakat untuk beryoga. Itu kan bagus ya. Bagus sekali. Nah, namun kita perlu lebih tekankan nanti masyarakat Bali ini yang memang kalau menurut saya ya, sedari dulu sebenarnya kalau kita lihat dari orang tua, yang saya punya juga orang tua yang menyampaikan itu seperti istilah-istilah payogan itu banyak ya di mana-mana, misalnya di daerah pura yang bagus tempatnya begitu, ada suatu namanya pura payogan, ada juga tempat payogan itu. Nah, artinya kalau saya walaupun bukan pastikan itu bahwa melakukan yoga, tapi dari istilahnya artinya dari dulunya memang di Bali itu dikenal lah yoga itu. Nah, namun jangan sampai sekarang ini menjadi hanya menjadi tempat yoga dan yang melakukan bukan kita gitu. Padahal dari segi manfaat kan kita sudah tahu bahwa yoga itu sangat bermanfaat, tetapi kita harus mengambil manfaat itu dari semua aspek gitu. Aspek untuk kita diri sendiri dan juga aspek untuk menyebarkan yoga ini kepada masyarakat di sekitar kita, dan malah kita seharusnya menjadi tuan rumah mengajar orang-orang yang datang ke Bali untuk mengajarkan, salah satunya itulah yoga. Nah, hal ini kalau kondisi yang sekarang ini bagaimana caranya? Kan harus ada suatu masyarakat itu di samping memang belajar sebagai mendalami yoga itu sendiri sehingga bisa mengajarkan kepada orang lain. Nah, di samping itu harus ada suatu kepeloporan, harus ada suatu motivasi ataupun contoh role model yang semangat yang diberikan oleh, dalam hal ini memang harus diatur oleh suatu aturan pemerintah gitu misalnya ya. Misalnya kalau kita dengar ada yang membuat aturan untuk hal itu, ini sangat baik. Karena apa? Karena nanti masyarakat akan lebih semangat lagi mengetahui bahwa yoga itu bermanfaat, kemudian melihat contoh misalnya katakanlah di instansi-instansi tertentu, instansi pemerintah misalnya itu juga melakukan yoga, ada grup-grup yoga. Nah, otomatis kalau ini katakanlah walaupun bukan diwajibkan tapi diharapkan oleh suatu aturan bahwa untuk melakukan yoga ini, karena memang ini sudah memasyarakat dari sejak dulu gitu, sekarang dibangkitkan lagi dengan ditambah dengan regulasi yang bagus sehingga mereka instansi-instansi itu membuat suatu grup-grup yoga, ini akan menjadi contoh buat masyarakat. Nah, masyarakat juga akan lebih semangat bahwa memang yoga itu benar-benar artinya mereka tidak takut untuk melakukan. Kita juga kadang-kadang
melakukan sesuatu, apalagi yang berbau spiritual misalnya seperti yoga, jangan-jangan mereka akan takut melakukan lah, dan takut tidak ada yang mengajar dengan baik itu. Nah, yang untuk hal-hal ini, tapi kalau memang sudah diatur dan sudah diberikan contoh seperti itu, sehingga mereka bisa melihat dan juga melakukan yoga dengan baik, terlebih lagi institusi pendidikan sudah mendukung. Ya, dalam hal ini kan sudah ada perguruan tinggi yang khusus membuka program studi yoga, itu sudah ada kan yang buka program studi yoga. Nah, ini mereka itu yang artinya gayung bersambut gitu. Jadi masyarakat memerlukan, institusi pendidikan sudah menghasilkan tenaga-tenaganya yang terdidik, terlatih, itu masyarakat langsung manfaatkan. Dan instansi juga nanti merekrut yang hasil dari perguruan tinggi yang memang sudah mempelajari yoga ini. Jadi sehingga benar-benar lah ini sebagai promosi kesehatan secara umum, dan juga memberikan suatu peluang, katakanlah kalau sekarang boleh kita katakan peluang kerja, agar jangan sampai peluang sebagai instruktur ataupun retreat yoga ini diambil oleh orang luar yang hanya mengambil tempat di Bali, namun mereka mengambil keuntungannya dalam hal memberikan pendidikannya. Dan ini sangat disayangkan lah, kita seolah-olah tidak mampu gitu, tidak mampu ya memproduk secara kita yang mempunyai tempat yang bagus untuk yoga, tetapi SDM kita dalam artian yang sebenarnya sudah ada institusi pendidikannya, sudah ada yang mampu, tapi itu belum mendapat ruang. Jadi belum mendapat suatu sesuai dengan aturan yang tegas, sehingga mereka mampu melakukan dengan baik. Nah, hal inilah jadinya sangat penting diatur dengan regulasi, sehingga institusi pendidikan yang menghasilkan tenaga-tenaga yang terdidik dan terlatih dalam hal yoga bisa melakukan praktis kepada masyarakat, dan masyarakat itu juga menyambut, dan malah orang asing yang datang ke Bali bisa mengetahui bahwa di Bali itu salah satu destinasi, dan salah satu juga tujuannya mereka ke sini adalah untuk melakukan salah satu misalnya yoga, itu udah bisa ditangani dengan baik, dan memang dengan instruktur yang lokal di sini. Nah, itulah saya kira ya, jadi regulasi diatur dan memang sudah instruktur sudah ada, dan ini akan bersambut lah, gayung bersambut istilahnya mengenai yoga ini.